Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat e-learning. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Operasional. Dan materi yang akan disampaikan pada hari ini terkait strategi layout. Diharapkan pada materi ini mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan tentang strategi layout. Tata letak adalah mencakup desain dari bagian-bagian, pusat kerja, dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas, lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan dan citra perusahaan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak adalah utilisasi ruang, peralatan dan orang yang lebih tinggi, aliran informasi, barang atau orangnya yang lebih baik, modal karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik, dan fleksibilitas. Untuk mendapatkan fleksibilitas dalam tata letak, para manajer melatih silang karyawan, merawat peralatan, menjaga investasi tetap rendah, menempatkan sel kerja berdekatan dan menggunakan peralatan kecil yang mudah dipindahkan. Jenis-jenis tata letak. Sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi terjadinya aliran bahan, manusia, dan informasi di dalam atau antar wilayah. Sebuah tata letak yang baik perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peralatan pendukung bahan. Yang kedua, kapasitas dan persyaratan luas ruang. Yang ketiga, lingkungan hidup dan estetika. Yang keempat, aliran informasi. Dan yang kelima, biaya pergerakan antar wilayah kerja. 6 pendekatan biasa digunakan oleh para manajer dalam menyelesaikan permasalahan tata letak, yaitu tata letak pabrik, tata letak kantor, tata letak toko eceran, tata letak gudang, tata letak dengan posisi tetap, dan tata letak berorientasi proses. Yang pertama, tata letak pabrik. Menurut Apple tahun 1990 yang merupakan perancang tata letak fasilitas, berperan penting bahwa tata letak fasilitas ini akan berperan penting antara lain. Yang pertama, menjadi suatu perencanaan aliran barang yang efisien yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan produksi yang ekonomis. Yang kedua, merupakan pola aliran barang yang merupakan dasar bagi perencanaan fasilitas fisik yang efektif. Yang ketiga, perpindahan barang merubah pola aliran statis menjadi suatu kenyataan yang dinamis dan menunjukkan cara bagaimana suatu barang dipindahkan. Yang keempat, susunan fasilitas yang efektif di sekitar pola aliran barang dapat menghasilkan pelaksanaan yang efisien, dapat meminimumkan biaya produksi. Dan yang kelima, biaya produksi minimum dapat memberikan keuntungan maksimum. Tujuan perencanaan dan pengaturan tata letak fasilitas ini adalah untuk mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk operasi produksi dan menjadi aman dan nyaman sehingga akan dapat digunakan untuk menaikkan moral kerja dan performansi kerja dari operator. Prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan tata letak pabrik. Yang pertama, dalam perencanaan tata letak pabrik ada 6 prinsip dasar yang bisa dipakai, yaitu integrasi secara keseluruhan yang merupakan faktor yang mempengaruhi faktor produksi. Lalu adanya jarak perpindahan bahan diusahakan seminimal mungkin, aliran kerja berlangsung secara normal. Yang keempat, semua area yang ada dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kelima, adanya kepuasan kerja dan rasa aman bagi pekerja
dan dijaga sebaik-baiknya, serta adanya pengaturan tata letak harus fleksibel. Secara singkat, langkah-langkah untuk merencanakan tata letak pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis produk, yaitu aktivitas untuk menganalisis macam dan jumlah produk yang harus dibuat. Yang kedua, analisis proses adalah langkah untuk menganalisis macam dan urutan proses pekerjaan produk komponen. Yang ketiga, analisis macam dan jumlah mesin atau peralatan serta luas area yang dibutuhkan. Dan yang keempat, perancangan tata letak mesin dan departemen dalam pabrik. Langkah berikutnya adalah menetapkan prosedur atau metode pengaturan tata letak atau peralatan. Di sini ada 4 macam tata letak, yaitu yang pertama tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi atau product layout. Product layout pada umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama, di mana mesin dan fasilitas produksi lainnya akan diatur menurut prinsip mesin after mesin. Mesin disusun menurut urutan proses yang ditentukan pada pengurutan produksi, tidak peduli macam atau jenis mesin yang digunakan. Dan tiap komponen berjalan dari satu mesin ke mesin berikutnya melewati seluruh daur operasi yang dibutuhkan. Yang kedua, tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material tetap. Merupakan metode pengaturan suatu fasilitas produksi seperti mesin, manusia, dan komponen lain yang bergerak menuju komponen produk utama yang berada pada posisi tetap. Biasanya tata letak ini digunakan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan produk-produk dengan skala ukuran yang besar seperti pesawat terbang, kapal laut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tata letak fasilitas berdasarkan kelompok produk. Ini merupakan tata letak yang didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen yang akan dibuat. Dalam hal ini, pengelompokan tidak didasarkan pada kesamaan jenis produk akhir, tetapi dikelompokkan berdasarkan langkah pemrosesan, bentuk, mesin, atau peralatan yang dipakai. Yang keempat adalah tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses. Ini merupakan metode pengaturan dan penempatan segala mesin dan peralatan produksi yang memiliki tipe atau jenis yang sama ke dalam satu departemen. Jadi, mesin dikelompokkan sesuai dengan kesamaan proses atau fungsi kerjanya. Tata letak ini cocok untuk produksi produk dengan variasi produknya tinggi dan volume produksinya rendah. Lalu yang kedua adalah tata letak kantor. Adalah cara pengelompokan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Nah, tata letak dan fungsi kantor terus akan berubah akibat perubahan teknologi. Walaupun begitu, analisis tata letak kantor masih memerlukan pendekatan berbasis tugas, korespondensi lewat kertas, kontrak, dokumen hukum, dokumen klien, naskah cetak, gambar, dan desain masih memegang peranan besar di banyak kantor. Cara penyelesaian layout kantor adalah menggunakan analisis diagram hubungan atau relation chart. Yang ketiga, tata letak toko eceran. Ini merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen, sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin. Yang keempat, tata letak gudang. Storage atau warehouse atau inventory adalah gudang penyimpanan untuk menyimpan material, baik bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Fungsi inventory yang pertama memisahkan berbagai material untuk proses produksi.
Yang kedua, menyediakan material untuk pilihan pelanggan. Yang ketiga, mengambil keuntungan diskon. Dan yang keempat, penjaga pengaruh inflasi. Receiving dan shipping. Penempatan departemen penerimaan atau receiving dan pengiriman shipping berpengaruh besar terhadap aliran material. Departemen penerimaan tempat dimulainya aliran material, sedang departemen pengiriman merupakan akhir dari aliran material. Dalam perencanaan gudang dan sistem pergudangan diperlukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan ruangan. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan peralatan. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja. Dan yang keempat, memaksimalkan kemudahan dalam penerimaan seluruh material dan pengiriman material. Yang kelima, memaksimalkan perlindungan terhadap material. Jenis inventory antara lain raw material atau bahan baku, work in progress bahan setengah jadi, maintenance, repair atau operationing supply, dan finished goods atau barang jadi. Nah, berdasarkan waktu penyimpanan dibedakan menjadi dua, yaitu gudang temporary yang berarti material yang disimpan hanya untuk sementara, dan gudang semi permanen, yaitu tempat untuk penyimpanan material yang kemudian siap untuk dilakukan pengiriman material. Lalu fungsi penerimaan. Untuk kelancaran proses penerimaan, maka beberapa fasilitas diperlukan departemen penerimaan, yaitu area yang cukup untuk penempatan angkutan, lalu dock door atau pintu dermaga sesuai dengan alat angkut yang keluar masuk pabrik, lalu dock board, yaitu suatu alat sebagai jembatan penghubung antara lantai dock dan lantai trailer untuk memudahkan perpindahan material dari trailer ke dock. Lalu area untuk palet atau peti kemas material produk, lalu area untuk penempatan produk sebelum dilakukan pengiriman, lalu suatu kantor untuk kegiatan administrasi dan fasilitas lainnya berupa area untuk gang, jalan masuk, dan sebagainya. Fungsi pengiriman. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhitungkan dalam proses pengiriman. Yang pertama, adanya kondisi material yang akan didistribusikan. Yang kedua, sifat fisik dari material tersebut. Yang ketiga, metode penanganan pemindahan material termasuk alat pengangkutannya. Dan keempat adalah beban kerja. Bagaimana jumlah pengiriman per satuan waktu, volume yang dibawa tiap kali pengiriman, jumlah dan jadwal kedatangan alat angkut, dan yang terakhir adalah lokasi daerah pengiriman dan lain-lain. Lalu yang kelima dari tata letak ini adalah tata letak dengan posisi tetap. Pada tata letak ini, proyek tetap berada di satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Contoh jenis proyek seperti ini adalah proyek pembuatan kapal, jalan layang, jembatan, rumah, dan meja operasi di ruang operasi rumah sakit. Yang keenam adalah tata letak berorientasi proses. Tata letak yang berorientasi pada proses dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Tata letak ini paling efisien di saat produk yang memiliki persyaratan berbeda atau di saat penanganan pelanggan, pasien atau klien dengan kebutuhan yang berbeda. Tata letak yang berorientasi pada proses biasanya memiliki strategi volume rendah dengan variasi yang tinggi. Dan yang terakhir, kalian akan mendapatkan tugas di mana kalian harus menjelaskan minimal 5 hal yang dilakukan seorang manajer operasional dalam melakukan pengaturan toko. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu menyebutkan tujuan dari tata letak gudang dan apa fungsi dari inventory tersebut. Dan demikian, maka perkuliahan hari ini kita akhiri. Diharap untuk tetap protap K3 dan jangan lupa agar dapat mengikuti perkuliahan pada sesi berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kehadirannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.